بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله أرسله الله بشيرا ونذيرا أما بعد kaum muslimin wal muslimat as-saimin wa saimat rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan kami di Pesantren 19 dalam program spesial menjelang berbuka, yaitu menyelami keagungan Al-Quranul Karim. Tidak terasa kita hari ini sudah masuki hari yang ke-11 Ramadan. Dan begitu juga episode program ini hari ini masuki episode yang ke-11. Kita berdoa kepada Allah semua, semoga Allah terima amal ibadah kita dan Allah selalu berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah ajarkan kepada kita ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan bahas kalimat hudan, petunjuk. Ini sering kita dengar bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Di awal sekali kita baca Al-Quran, setelah surah Al-Fatihah, kita masuk surat Al-Baqarah, kita akan menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata hudan di sini dijelaskan Allah setelah kata Al-Kitab, menjelaskan fungsi Al-Kitab, Al-Quran. Dzalikal kitab, ya kitab yang ini atau yang itu, la raiba fihi, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, pengertian kata hudan itu, ya, asal katanya dari kata hada, yahdi, ya, hada fi'il madhinya, yahdi fi'il mudhari'nya, hudan masdarnya, hadiyan wa hidayah. Jadi masdarnya ada 3, hudan, hadiyan wa hidayah. Kita sering pakai istilah hudan atau hidayah. Bagaimana penerapan dalam bahasa Arab? Contoh, hada ar-rajulu al-hair. Orang itu telah memberi petunjuk kepada orang yang kebingungan itu. Artinya apa? Arsyadahu, wadallahu, wafaqahahu. Dia tunjukkan jalan yang lurus. Orang dia kebingungan nyari satu tempat, dia tunjukkan jalannya. Ya, kemudian dia arahkan sehingga orang itu bisa sampai ke tujuan. Itulah kata hada atau hudan dalam bahasa Arab. Jelas, tangkapannya jelas. Tidak ada lagi tafsir lain dan maknanya sangat jelas. Lawannya adalah dalal. Lawan hudan adalah dalal. Maka dalam Al-Quran banyak kita temukan kata dalal dan fi'ilnya ya dalla yadillu atau fi'il muta'addinya adalla yudillu, dan kedua-duanya banyak kita temukan dalam Al-Quran. Apa maksud dari hudal Quran atau hadiyul Quran atau hidayatul Quran? Artinya Al-Quran itu menunjukkan kepada manusia dan memberikan arahan kepada manusia kepada jalan yang as-salam, subulas salam, mustaqim, jalan Allah yang al-mustaqim. Itu yang selalu kita minta setiap salat minimal 17 kali, karena termaktub dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Kenapa harus kita dapat jalan yang lurus? Agar kita keluar dari kesesatan. Karena jalan ini hanya ada 2, jalan yang lurus, yang benar arahnya dan tujuannya, jalan yang tersesat, yang tidak benar arah dan tujuannya. Di luar itu nggak ada lagi. Nah, bagaimana kan orang yang sedang terombang-ambing? Orang-orang yang sedang bingung, tidak tahu jalan, itu juga tersesat juga namanya. Jadi orang yang tersesat itu artinya orang yang keluar dari jalur yang benar, keluar dari tujuan hidup yang Allah ciptakan
yang benar. Ya. Lalu dikatakan, tapi dia kan tidak melakukan maksiat, tapi dia tidak menyembah berhala, tapi dia kan tidak begitu. Ini sama aja, itu artinya bingung namanya, hair namanya. Itu orang yang kebingungan namanya. Ya, orang kebingungan itu ujung-ujungnya kesesat juga. Dua prinsip yang harus kita jalankan sekaligus. Pertama, menjalani arahan-arahan, perintah-perintah, anjuran-anjuran Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, meninggalkan ya apa saja larangan Allah dan Rasulnya. Sesuatu hal yang tidak berkenan di sisi Allah dan Rasulnya, ya kita nggak boleh lakukan. Kalau kita hanya berhenti, tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah, atau yang tidak berkenan di sisi Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak melakukan apa-apa yang digariskan Allah, yang diatur Allah, Rasulullah, itu sama aja. Karena dua sisi ini harus dijalankan sekaligus. Makanya ada istilah dalam Islam itu ada halal, ada haram, ya kan? Ada halal, ada haram. Ada yang dibolehkan, tidak dibolehkan. Ada yang diperintahkan, ada yang tidak diperintahkan. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Nah makanya artinya kalau kita mengikuti Al-Quran, kita akan menemukan jalan yang lurus nanti. Karena kesusahan kita tidak di dunia ini diukur. Di dunia ini boleh kita jadi presiden, jadi raja, jadi konglomerat, jadi penguasa, jadi pengusaha. Ya, silakan. Tapi apakah di akhirat Anda sukses? Belum tentu. Kenapa? Karena yang membawa kita kesuksesan akhirat itu dari dunia sampai akhir itu hanya Al-Quran. Maka disebutlah Al-Quran itu hudan linnas. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan temukan Al-Quran, kalimat hudan ini di dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Maidah ayat 15-16. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir." Wahai ahli kitab, Yahudi Nasrani, telah datang kepada kalian Rasul kami, itu Muhammad SAW, yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dari Taurat dan Injil itu. Nah, ini fakta Allah bongkar ya. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah maafkan yang banyak sekali. Artinya Allah bongkar semua. Tidak dijelaskan Rasulullah semua, tapi banyak yang tidak dibongkar. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian ya ahlul kitab melalui Nabi Muhammad SAW, ya, nur, cahaya, salah satu nama dari Al-Quran. Kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan isi-isi persoalan ahlul kitab dan juga menjelaskan hal-hal yang terkait dengan syariat Islam. Coba kita lihat apa ayat berikutnya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah beri kalian petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia mengikuti Al-Quran, berarti dia mengikuti ridha Allah taala, dia akan dapat petunjuk. Kepada mana? Subulas salam. Jalan keselamatan. Bukan hanya itu, pada waktu yang sama wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnih. Dia Allah keluarkan kalian dengan Al-Quran itu dari kegelapan kepada cahaya dengan izin dia, cahaya Islam. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan memberikan petunjuk kepada kalian kepada jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, boleh dikatakan atau bisa kita katakan, dan ini sebuah kebenaran, bahwa kitab satu-satunya kitab sekarang yang bisa menunjukkan kita ke jalan keselamatan, jalan Allah yang lurus itu, jalan Islam yang benar itu, jalan keselamatan dunia akhir itu hanya Al-Quran. Selain itu sudah tidak ada. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendalami masalah hudan ini kita bisa teruskan dengan menelusuri kata hudan dalam Al-Quranul Karim. Kita akan temukan pertama, ya, kata hudan itu lawan dari kata dalalah. Lawan dari kata kesesatan. Seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Dan ini ada beberapa ayat yang sama. Ayat 16. Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya apa? Petunjuk yang ada mereka beli, mereka jual, dan mereka ambil kesesatannya. Atau bahasa lain mereka tukar
ya petunjuk Al-Quran yang ada, mereka ambil kitab-kitab yang lain. Al-Quran sebagai petunjuk hidup mereka, lalu mereka tinggalkan dan mereka lebih suka mengambil hasil-hasil karya manusia yang jelas-jelas ya banyak menyimpangnya, yang jelas-jelas tidak mampu memberikan solusi terhadap dunia, persoalan dunia, apalagi terhadap persoalan di akhirat. Ini yang kita lihat. Maka Allah katakan, "Fama rabihat tijaratum," alangkah ruginya perdagangan mereka. Artinya tidak akan pernah beruntung kalau begitu cara hidup kita. Karena orang mukmin itu, orang Islam itu, atau Al-Quran itu mengajak kita untuk kepada keberuntungan. Bukan kepada kerugian. Tapi dengan meninggalkan Al-Quran, menjauhi Al-Quran, menukar Al-Quran dengan sistem-sistem yang lain, itu sama saja kita menuju jalan kebangkrutan. Dan ini tidak akan pernah berhasil. Dan bahkan Allah katakan, "Wa ma kanu muhtadin." Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak termasuk orang yang dapat petunjuk. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ini makna hudan, yaitu lawan dari kesesatan. Dan jelas sekali, dengan ada lawan kata ini, kita semakin memahami kata hudan dengan baik dan benar. Yang kedua, kita juga menemukan dalam Al-Quran, hudan linnasi jami'an. Quran itu untuk jadi petunjuk untuk semua manusia. Ini yang sering kita baca, karena ayat terkait dengan ayat Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan linnas. Coba lihat. Di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya, untuk apa? Hudan linnas. Jadi Quran itu untuk petunjuk seluruh manusia. Sekarang kita lihat. Orang boleh saja tidak beriman pada Al-Quran. Seperti orang barat ya. Boleh saja dia tidak beriman pada Al-Quran. Dia tidak percaya Quran itu kitabullah yang harus diimani, harus dipelajari, harus diikuti semuanya. Tapi faktanya orang barat itu paling banyak menjalankan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang paling sekarang ketara itu ketika virus corona ini. Betapa orang barat itu melakukan teori-teori yang diajarkan oleh Islam. Teori-teori yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan lebih-lebih lagi terkait dengan masalah penyelamatan krisis ekonomi global hari ini. Barat itu sangat gandrung sekarang mempelajari teori-teori ekonomi Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa petunjuk Al-Quran itu menjelaskan bahwa kalau sistem riba diterapkan, itu akan menyebabkan kehancuran ekonomi. Karena kezaliman yang ada dalamnya luar biasa. Ya, dengan konsep bunga itu, orang kita dihaluskan namanya jadi bunga, padahal dia adalah riba. Ya, istilahnya riba, bukan bunga. Kalau bunga sih indah kan. Makanya kok dihaluskan, kata-kata maksiat, kata durhaka, dihaluskan bahasa Indonesia ini, sehingga orang nggak merasa itu melanggar. Padahal itu pelanggaran yang luar biasa, 2 kali melanggarnya. Pertama melanggar sistem Allah sendiri, kedua melencengkan dari istilah dan katanya sendiri. Nah ini orang barat hari ini, ya, sudah berapa tahun yang lalu, Inggris contohnya, itu berupaya sekali menjadikan London ini sebagai pusat ekonomi syariah yang berbasis Al-Quran. Ini kan faktanya berlawanan dengan apa yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya mereka anti sekali sama Al-Quran. Boro-boro menerapkan sebuah sistem. Satu ayat aja mereka kritisi, mereka buang dan mereka tuduh itu ciptaan Nabi Muhammad SAW. Mereka tuduh itu sampah. Mereka tuduh itu adalah ucapan-ucapan orang yang ngigau. Dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang buruk. Tapi faktanya, ya, saya juga baca sekitar tahun 2016, itu sukuk diterbitkan di dunia ini ada 450 miliar dolar. 450 miliar dolar. Sukuk itu obligasi syariah ya. Obligasi syariah. Ternyata seluruh pemerintahan dunia ini memanfaatkan 85% oleh pemerintahan yang non-muslim. Oleh pengusaha-pengusaha muslim. Artinya apa? Dari satu sisi mereka menolak ketidakbenaran Al-Quran. Tapi dari satu sisi mereka sekarang terpaksa menerima kebenaran Al-Quran. Nah semoga penerimaan mereka itu bertahap. Sekarang dari ekonomi, sekarang kepada kesehatan. Nanti berkembang pada akhlak. Berkembang kepada akidah. Nah ketika akidah ini, keimanan versi Al-Quran ini, petunjuk Al-Quran, versi petunjuk Al-Quran ini sudah diimani oleh manusia, ketika itulah Islam ini dikatakan menang, ketika itulah umat Islam ini dikatakan menang, seperti yang Allah katakan, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ingat, ketika datang kepada engkau pertolongan Allah dan
kemenangan. Ketika itu kamu akan lihat manusia akan berbondong-bondong masam. Dan kita yakin insya Allah Allah punya cara sebagaimana janji-janji Allah dan janji Rasulullah SAW di akhir zaman ini, Islam insya Allah akan menang. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, lalu pertanyaannya apa? Kenapa tidak semua manusia yang mau mengakui dan menjadikannya petunjuk? Di sini ternyata Allah juga sudah jelaskan. Ada syarat-syarat yang harus kita miliki, yang dimiliki oleh manusia, kalau mau dia dapat petunjuk Al-Quran. Kalau dia mau bisa mampu menjadikan Al-Quran secara keseluruhan sebagai petunjuk. Pertama, dikatakan dia harus beriman dulu kepada Al-Quran. Makanya orang-orang mu'alaf, orang Eropa saya lihat yang masuk Islam itu dia beriman pada Al-Quran. Setelah itu baru dia pelajari dan setelah itu dia baru meyakini dan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 1-3. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Nah, jelaskan. Tasim, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang menjelaskan dia sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi siapa? Lil mu'minin. Artinya bagi orang yang sudah mengimani. Ciri-ciri mereka siapa? Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat dan mereka beriman kepada hari akhirat. Yakin pada akhirat. Minimal 3 poin ini ditambah poin lain dengan rukun iman yang lain. Ya, karena rukun iman kita ada 6. Nah, inilah orang-orang yang akan punya kesempatan besar mendapatkan petunjuk Al-Quran, hidayah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu orang-orang yang mukmin yang punya takwa dalam dirinya. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Apa? Hudal lil muttaqin. Allah katakan apa? Hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan baginya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Artinya kalau orang sudah mukmin, sudah bertakwa, insya Allah Allah akan berikan hidayah Al-Quran kepadanya. Dia akan menikmati Al-Quran, dia akan memahami Al-Quran, dia akan meyakini Al-Quran, dia akan menerapkan Al-Quran, dia akan menjadikan Quran sebagai jalan keselamatan hidupnya dan bahkan dia akan mendakwahkan Al-Quran kepada manusia. Lalu di sini Allah jelaskan ciri-ciri al-muttaqin. Di antaranya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman pada yang gaib. Di antara yang gaib itu adalah hari kiamat. Wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat. Yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari harta Allah berikan pada mereka. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baru yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kitab sebelum Rasulullah SAW diturunkan. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin pada hari akhirat. Nah, mereka ini yang dikatakan Allah orang sukses. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang yang ditetapkan Allah, dibantu Allah, orang-orang yang hidupnya di atas petunjuk Al-Quran, dari Quran yang datang dari Allah, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang yang sukses. Beda dengan yang tadi. Orang yang meninggalkan Al-Quran apa? Ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kalau tadi orang yang menukar Al-Quran dengan jalan hidup yang lain, itu sama aja menuju kebangkrutan. Tapi sebaliknya, orang mukmin yang bertakwa, yang menjalankan sifat-sifat ketakwaannya, itu dia sedang menuju, dijamin Allah, sedang berada di jalan petunjuk Allah yang lurus, dan mereka ini akan sukses di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahmatullah. Yang ketiga juga ada lagi, ya, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi orang yang muhsinin. Yaitu dalam Islam, dalam Al-Quran kalau kita lihat muhsinin itu orang-orang yang menjalankan Islam, ajaran Allah ini dengan baik dan maksimal. Itu muhsin. Secara hadisnya ada dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ihsan. Ketika ditanya apa al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau lihat dia, walaupun engkau tidak akan pernah melihat dia di dunia ini, sesungguhnya dia akan melihat engkau. Artinya apa? Orang yang perfect. Orang yang beragama secara perfect. Itulah muhsin. Profesional. Orang yang menjalankan agama ini berdasarkan ilmu, tidak menambah dan tidak mengurangi. Ini namanya muhsinin. Nah, ini dijelaskan Allah dalam surat Luqman ayat 2-5. Allah berfirman, "Tilka ayatul kitabil hakim.
Itulah ayat-ayat kitab yang hakim. Sudah kita jelaskan makna kitab dan hakim sebelumnya. Dia jadi apa? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Jadi petunjuk, jadi hudan dan rahmat bagi siapa? Al-muhsinin. Kembali lagi Allah jelaskan. Siapa orang al-muhsinin itu? Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Kalau tadi ya, menegakkan salat, membayar zakat, wabil akhirati yuqinun, persis sama. Persis sama. Wabil akhirati yuqinun dengan ayat yang mukminin, ayat surah An-Naml ayat 1-3. Lalu Allah katakan ya, sama dengan ayat yang Al-Baqarah ayat 2-5. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah orang yang saya akui, yang saya bantu, kata Allah, saya tolong untuk selalu berada di atas petunjuk ya, Rabbnya, dan mereka lah orang-orang yang sukses. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sukses insyaAllah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, as-saimin was saimat. Makna lain, hudan itu adalah sebuah keputusan Allah. Keputusan Allah yang tidak bisa dinego. Kita katakan iradatullahil fasilah. Keputusan Allah, kehendak Allah, Allah sudah putuskan Quran ini menjadi petunjuk hidup. Nggak ada lagi yang lain. Setelah diutus Rasulullah SAW, setelah dikirimkan, beliau turunkan kepada beliau Al-Quran ini. Ini keputusan dari Allah Ta'ala. Orang bercerita ini akan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Weda, ada segala macam. Enggak, Allah katakan tidak. Ini keputusan Allah Ta'ala. Di luar itu Allah tidak anggap. Di luar itu Allah anggap kafir. Apa kata Allah? Allah jelaskan dalam surah Al-Jathiyah ayat 11. Hada huda. Inilah Al-Quran satu-satunya petunjuk Allah Ta'ala. Ya. Dalam ayat lain dikatakan, Qul inna hudallahi huwal huda. Ketahuilah bahwa petunjuk Allah itulah yang petunjuk yang diakui Allah Ta'ala, yang dijamin untuk keselamatan manusia di dunia akhirat. Makanya setelah hadza huda, inilah Al-Quran sebagai petunjuk, walladzina kafaru bi ayati rabbihim. Orang-orang yang kafir kepada ayat Allah, kepada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, menolak ayat Al-Quran, tidak mengimani ayat Al-Quran, apa ancaman Allah Ta'ala? Lahum adzabun min rizin ali. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Azab ketersiksaan di akhirat yang kekal di dalamnya. Artinya orang tidak beriman pada Al-Quran, bahkan satu ayat saja, kata ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan, salah satu membatalkan iman itu mengingkari kebenaran Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, itu sudah menunjukkan seorang itu lari dari petunjuk Allah, keluar petunjuk Allah, Allah anggap dia kafir yang akan diancam nanti di akhirat kekal selama-lamanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quran ini memang luar biasa sebagai petunjuk hidup. Makanya Al-Quran ini mencakup semua sisi kehidupan. Itu satu ya. Jadi petunjuk yang benar itu syarat-syaratnya diantaranya pertama mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada yang ditinggalkan. Coba di Al-Quran. Allah jelaskan semua. Allah jelaskan semua kebutuhan keselamatan kita. Hidup di dunia akhirat itu Allah jelaskan. Gak ada yang ketinggalan. Itu satu. Yang kedua, isinya benar. Ya. Mencakup semua isi kehidupan, tapi ada isinya yang kacau, nggak benar. Nggak benar juga. Makanya Allah selalu menantang. Cobalah kalau kalian masih ragu pada Al-Quran itu. Coba buat yang lain tandingannya. Nggak ada yang bisa kan sampai hari ini. 14 abad lebih Al-Quran menantang seluruh manusia di jagat raya ini. Ya, untuk membuktikan kalau benar ada satu kata, satu ayat yang tidak benar dalam Al-Quran, coba buat tandingannya. Bahkan silakan jin dan manusia kerjasama. Sampai hari ini nggak bisa. Bahkan sebagaimana Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan selalu ya, ayat-ayat kami di jagat raya ini. Setiap saat sekarang ditemukan. Ayat-ayat di lautan, di daratan, di dalam bumi, di langit. Allah perlihatkan. Semuanya apa? Menuju kepada, mengisyaratkan kepada Allah. Maka Allah kata apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dalam diri mereka sendiri, dalam diri manusia sendiri. Kalau kita kaji satu persatu anatomi diri kita, apa saja spare part yang ada di dalam diri kita ini, betapa dahsyatnya penciptaannya. Dan Allah ceritakan secara detail bagaimana proses terjadinya kita dari sperma, pertemuan sperma dengan ovum ibu kita dalam rahim, kemudian berkembang sampai manusia seperti ini. Allah jelaskan dengan detail.
yang para saintis, ahli-ahli embriologi sekarang menyerah. Dalam pengertian apa? Menemukan satu fakta-fakta yang luar biasa yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Nanti akan kita ungkap beberapa bukti dari mereka, insya Allah. Ini yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq. Kalau kalian tidak mau percaya pada ayat yang tertulis ini, cobalah baca ayat-ayat Allah yang tersirat di alam semesta ini. Dalam diri kalian sendiri. Kalian akan menemukan nanti. Hatta yatabayyana lahum. Sampai jelas bagi mereka. Annahul haq, Quran itu sebuah kebenaran. Masya Allah. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi jangan ada lagi kita ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini. Hanya Al-Quran yang bisa memberikan petunjuk hidup kepada kita. Yang lebih lurus, lebih efektif, lebih efisien. Lebih menjamin keselamatan dunia dan akhirat kita. Bukan yang lainnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menggiring kalian, akan menunjuki kalian, akan membawa kalian, akan mengarahkan kalian kepada jalan hidup yang lebih lurus dari segala macam jalan hidup yang ada di dunia ini. Dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat besar di akhirat nanti, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran ini, mari kita tingkatkan intensitas tadabbur Al-Quran kita, tilawah Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita. Kita baca artinya, terjemahannya, kita baca tadabburnya. Jamaah sekalian bisa download buku tafsir tadabbur Al-Quran saya di Play Store. Tulis di situ Quran Tadabbur. Itu ada nama saya di situ, di download, insya Allah gratis. Di situ ada arti per kata, ada arti per ayat, ada mencari kata, ada maksud tadabbur itu apa, dan ada tadabbur per halaman. Insya Allah bisa membantu jamaah sekalian ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa penutup kita akan cuplik, akan kutip ungkapan orang-orang bijak, orang-orang pintar di dunia ini tentang Al-Quran. Ada yang sudah masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Pada hari ini kita akan kutip Dr. Morris. Ya. Apa beliau katakan? Apakah Al-Quran itu, beliau menjawab, ia adalah mukjizat retoris, balaghah. Itu bahasa yang sangat jelas. Dan kefasihan atau fasahah. Dalam Al-Quran ada disebut ilmu fasahah, balaghah, ilmu badi' wal bayan. Itu membahas tentang balaghah dan fasahah. Yang unggul terhadap segala kritik. Wah, silakan kalau ada yang mau kritik Al-Quran. Silakan. Quran akan selalu unggul atas kritikan. Al-Quran memberikan kebanggaan bagi jutaan kaum muslimin. Jadi dia tulis 350 juta. Berarti sekarang umat Islam sudah, berarti udah lama sekali nih. Sekarang umat Islam sudah 1,6 miliar. Dengan kehebatan dalam mendefinisikan seluruh makna secara sempurna. Dan bahwa ia bersifat abadi. Dan yang paling brilian dari kitab-kitab samawi yang ada. Kita, kata beliau, ya, dapat mengatakan lebih jauh. Apa itu? Al-Quran adalah kitab samawi terbaik yang Allah Maha Kekal dan Maha Kuasa anugerahkan kepada umat manusia. Berarti beliau sudah mempelajari kitab-kitab samawi sebelumnya. Mengenai kesejahteraan manusia, ya, ungkapan Al-Quran jauh lebih unggul daripada falsafah Yunani. Jadi kalau umat Islam ini mau sejahtera hidupnya, belajari Al-Quran. Lebih simpel, lebih hebat, lebih unggul dari teori-teori ekonomi Yunani yang kapitalisme sekarang ini. Itu terusannya dari pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Socrates. Kemudian Al-Quran penuh dengan pujian dan syukur kepada Sang Pencipta bumi dan langit. Kesempurnaan dalam tiap kata Al-Quran tersembunyi di dalam kebesaran Allah yang telah menciptakan segalanya dan telah mengutus dan memandu mereka sesuai dengan kemampuannya. Subhanallah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini bisa untuk memandu seluruh umat manusia sesuai dengan kemampuannya. Bagi sastrawan, Al-Quran adalah kitab sastra. Bagi ahli bahasa, Al-Quran adalah harta karun kata-kata. Bagi penyair, Al-Quran adalah sumber harmoni. Lebih jauh lagi kitab ini
memasukkan semua kisah atas nama hukum dan fikih. Masya Allah. Jadi cerita yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, tentang umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Lut, sampai Nabi SAW, itu bernilai hukum dan fikih. Nah ini yang jarang difahami oleh orang. Termasuk mungkin sebagian kita umat Islam. Kemudian beliau melanjutkan, hanya suara yang muncul dari Gua Hira. Ini kan dari Gunung Hira, kan, dari Gua Hira. Di Arab yang telah dapat menyelamatkan Kristen Bizantium dari jalan buntu dan keyakinan yang keliru. Mereka pahami juga mengenai bangsa Bizantium, ya termasuk Yunani, punya pemahaman dan ajaran yang keliru. Itu bisa diluruskan oleh Quran yang turun di Arab ini. Suara ini adalah suara yang mengangkat wahyu Tuhan ke otoritas tertinggi. Jadi ini adalah wahyu Allah sebagai otoritas tertinggi. Akan tetapi bangsa Romawi tidak dapat mendengarkan panggilan suara ini. Bangsa Romawi ini, suara tersebut telah mengajarkan agama yang paling murni dan akurat kepada manusia. Jadi Al-Quran mengajarkan agama yang paling murni dan akurat kepada manusia. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk berinteraksi Al-Quran dan Allah jadikan kita, anak kita menjadi demikian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok insyaallah pada jam yang sama, episode ke-12 sesuai dengan jumlah hari Ramadan kita lewati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.